Orang yang nganggur, terperdaya, terbuai, terkecoh, terkelabui dari kelompok kedua, yakni para ahli ibadah, ahli zuhud. Kelompok ini itu memang secara faktual, secara nyata, memang zuhud dalam urusan harta, yang bisa menerima atau cukup, merasa cukup dengan pakaian, makanan yang rendahan. Tempat juga tidak punya, tidurnya suka di masjid. Jadi orang-orang yang hidupnya menggelandang, pakaiannya jelek, makanannya seadanya, tidurnya di masjid, dia menyangka dirinya dengan cara itu sudah mencapai tingkat zuhud. Padahal dalam hati kecilnya dia ingin istilahnya punya pengaruh, maksudnya punya citra baik di mata masyarakat. Citra baiknya baik, mungkin bisa karena ilmunya, atau dia nasihat-nasihatnya, atau kalau tidak bisa menularkan ilmu disertai lelaku seperti itu, ya. Tidak mungkin dia ilmunya kurang sehingga tidak mengajar, atau dia tidak memberi nasihat karena kurang modal kecakapan berbicara misalnya. Cukup dengan perilaku itu, ya. Nah, sudah merasa mencapai tingkat zuhud, di hidup menggelanang, berkelana, gitu. Padahal dengan cara itu sebetulnya dia itu meninggalkan hal yang risikonya ringan dan mengambil perkara yang risikonya lebih besar. Apa maksudnya? Taroka amro'ahwanal amro'ini. Dia meninggalkan hal yang risikonya lebih ringan dan justru dia mengambil hal yang risiko merusaknya lebih besar. Kenapa? Istilahnya pengaruh. Itu bukan jabatan formal loh, itu pengaruh maksudnya ya simpati itu ya. Itu efeknya lebih besar daripada harta. Jadi orang itu rela mengorbankan hartanya demi mendapat simpati, mendapat jah. Gitu. Jarang orang yang merelakan harga dirinya demi memburu harta. Karena dalam tingkatan duniawi itu pengaruhnya lebih besar jah daripada mal. Nah, orang ini mengabaikan mal, harta. Dalam hatinya kecilnya dia ingin jah. Padahal jah itu resikonya lebih besar karena memang dia pengaruhnya lebih besar, lebih elit lah daripada mal. Seandainya dia, ini lebih membahayakan dia, gitu. Lebih membahayakan dia karena memburu citra, mengabaikan harta. Sebetulnya resikonya lebih kecil, lebih agak aman, lebih selamat kalau dia mengejar harta saja, gitu, tidak mengejar jah.
tarkul jah wa akhdul mal itu aqrabu ila salamah. Ini jadi kalau apa DE ya kerja ya duwe pakaian ya duwe omah gitu ya, hidup wajar, tidak punya ambisi dikenal populer bahwa mendapat simpati, itu di akhiratnya lebih ringan, itu lebih selamat daripada dia menekuni hidup apa ini tadi terlunta-lunta gitu ya, mengabaikan harta, itu nanti demi mengejar jah. Nah, orang seperti ini mabrur karena mengira bahwa dia sudah zuhud, padahal dia tidak paham arti dari dunia. Dunia itu tidak semata-mata harta, tapi dunia di atas harta itu ada jah. Nah, orang yang mengejar jah, ambisi mengejar popularitas, dikenal dengan terkenal sebagai orang hebat, itu malah biasanya itu apa, sifat-sifat tercela yang melekat itu numpuk-numpuk. Munafik, hasud, takabur, riya, dan sifat-sifat tercela lainnya. Ijih mending gue memburu dunia dari melu, lebih mending memburu harta daripada memburu tahta. Itu lebih selamat. Kalau memburu wanita, wanita itu ya termasuk harta lah. Kadang, nah ini lebih jeli lagi. Kadang dia tidak memburu jah. Buktinya apa? Dia menyepi uzlah, mengucilkan diri, ya, supaya tidak terkenal. Tapi ini pun masih mabrur. Karena apa? Karena dia terjadi ujub, terus kemudian mencela orang kaya, mencela orang yang bekerja, memandang rendah orang-orang yang bekerja tekun sehingga menjadi kaya, gitu ya. Jadi membanggakan amalnya. Jadi makanya ujub itu dengan riya itu lebih parah ujub, karena ujub itu tidak perlu orang lain, kita sendirian bersembunyi, uzlah, mengucilkan diri, terjadi ujub. Tapi kalau tersendiri seperti itu kok riya, tidak akan riya, sehingga riya isopo. Itu. Bagaimana ya teman? Bahwa baru bagaimana teman? Umpama ditawari harta, ya, gak belum terima dia. Gak belum terimanya itu bukan karena tidak butuh, karena khawatir dinilai sudah tidak zuhud lagi. Mono. Jadi demi brandingnya, citranya, jahnya itu tadi, dia tidak mengambil harta yang diberikan kepada dia. Umpama disampaikan begini ke dia, loh ini harta halal, ambil saja secara zahir, ambilkan, kalau dilihat orang ambil, nanti kalau tidak ada siapa-siapa kembalikan kepada yang memberi. Tidak mau dia. Tidak maunya apa? Tidak maunya karena pas di mata dia orang-orang tetap kesimpulan saya tidak zuhud ini. Jadi maksa orang berkesimpulan dia zuhud. Ketika orang berfianti, berarti kan ini sama dipuji. Bama ada terus ini tadi. Di sisi lain dia itu, kalau ada muncul orang memuji dia, senang. Tapi kalau orang yang sama memuji orang lain,
sesama zahid, perilakunya sama, tapi yang dipuji orang lain bukan orang yang berbeda. Dia jengkel, tidak suka. Ini kan berarti tidak ikhlas. Kadang malah ibadahnya dimaksimalkan, sholat sehari semalam 1000 rakaat, maca Quran. Ya, tapi ternyata ini hanya demi pencitraan saja. Dia tidak berusaha membersihkan amal-amal yang dia tekuni serajin itu dari sifat riya, kibir, ujub, ya. Tidak sadar kalau ternyata sifat-sifat itu merusak amal. Atau kalau dia sadar tahu sifat-sifat itu merusak, menganggap dirinya tidak terjangkiti. Atau kalau merasa terjangkiti, pede kalau diampuni, gitu ya. Tidak akan disiksa wong kang tekune. Padahal ibadah yang kecil saja, dan ibadah dzarratun, ya, ibadah yang sangat kecil tapi dilakukan oleh bertakwa, orang yang betul-betul bertakwa, berakhlak mulia, ya, itu lebih utama daripada amal-amal yang sebesar gunung. Tapi bukan dasar takwa, maksudnya amalnya segunung tapi dijangkiti riya, kibir, ujub itu. Apalagi kalau komentari, wah panjenengan ini waliullah, ini wali autat, patoknya bumi, kalau tidak ada jenengan ini, wah ini bumi bisa guncang, sewenang dengan ini. Dan kalau kalimat yang sama diucapkan kepada orang lain, di sana juga ada orang juga zuhud, wah juga hebat, kados jenengan, malah ketinggalan pemberitahuan itu, wah tidak terkenal, jenengan kan masih terkenal, orangnya betul-betul tidak terkenal. Di sini jaga itu, aku tak ngomong-ngomong. Tuh. Dia akhirnya pada kesimpulan, saya ini sudah pasti zuhud, sudah pasti diridhoi Allah. Karena apa? Banyak orang yang bisa saya bersihkan hatinya. Ini ngeritik jalannya, sasarannya sapa iki? Mursyid Thariqah. Mursyid Thariqah wis iso mengantar orang pada hakikat, tapi ini sendiri merasa sudah mengantar orang ke hakikat ini, terus merasa pasti diridhoi Allah. Buktinya apa? Buktinya itu wong do bisa mencapai hakikat kabeh ku nek melalui saya. Iya aja ngomong orang ngerti kowe atine sebusuk itu. Ya, lebih bahaya ini. Jadi gak situ-situ Yesus juga tidak ini. Mursyid Thariqah yang itu ini. Terus yang cara Imam Ghazali gue sing apik gue siapa? Ditok. Ditok. Wafir kotor utawi